Ya oke, kita lanjutkan ya yang tadi ya, masalah NPN. Kita akan membahas tentang NPN. Kalau transistor NPN ini dia arah arusnya dari kolektor ke emitter ya, dari kolektor ke emitter. Nah, kok bisa seperti itu? Yang pertama kita fokus ke sambungan emitter dan basis terlebih dahulu, di mana emitter ini semikonduktor tipe N, basis tipe P ya. Nah, yang tipe N kita sambungkan ke sumber negatif V2 ya, yang P kita sambungkan ke positif V2. Berarti di sini ketika kita sambungkan, kita akan mendapati diode bias maju ya, diode bias maju, oke. Dengan arah elektron dari N ke P atau dari emitter ke basis. Seperti ini. Nah, sesuai dengan panahnya ini arah elektronnya. Dan kita fokus ke yang kedua, yaitu sambungan antara basis dan kolektor, yaitu di mana basis semikonduktor tipe P, kolektornya tipe N. Tipe N kita sambungkan ke positif ya, positif. Berarti dengan menyambungkan ke positif kita menyediakan banyak hole di sini. Di sini akan banyak hole. Sedangkan negatifnya kita sambungkan ke tipe N di sini, ke yang ke emitter ya. Di sini kita berarti menginjeksi elektron lebih banyak ke tipe N di emitter ya. Nah, di sini karena ada pertemuan elektron ya, semakin bertumpuk dari elektron tadi. Yang pertama yang dari emitter ke basis, ditambah lagi elektron dari V1, akhirnya bertumpuklah elektron di sini, dan dia akan semakin masuk, si elektron akan semakin masuk ke daerah basis di mana banyak hole, dan hole-nya akan semakin terisi, dan akhirnya semakin sempit zona atau daerah dari basis, dan kemudian elektron bisa menyeberang dari emitter ke kolektor. Nah, emitter ke kolektor, sehingga arah arusnya dari kolektor ke emitter seperti itu ya. Ya secara gampangnya kalau transistor NPN itu ya arah arusnya dari kolektor ke emitter dengan input basis harus positif seperti itu. Kemudian kita akan membahas tentang daerah kerja transistor ya. Di sini ada dua jenis, daerah linear dan non linear. Kalau linear itu ada daerah aktif, kalau non linear ada daerah saturasi dan daerah cut off. Gitu. Kalau daerah aktif itu adalah daerah di mana arus IC, ini IC ya, yang vertikal ini IC, yang horizontal ini VCE, dan ini biru ini 1, 2, 3 ini adalah arus IB atau arus basis. Yang ini biru ini arus basis, yang vertikal ini arus kolektor, yang ini tegangan antara kolektor dan emitter seperti itu. Nah, yang dinamakan daerah aktif adalah ketika nilai IC itu konstan, nilai IC ini itu konstan terhadap berapapun nilai VCE. Ya. Jadi semisalnya ada apa ya? Di ini ya. Jadi arus IC itu hanya konstan atau hanya berubah ketika arus IB berubah. Nih, di sini. Misalnya arus IC-nya konstan 10, berarti kan VCE-nya kan bisa 1, 2, 3, 4, 5, 6 kan. Padahal VCE-nya atau nilai IC-nya di sini 20 misal. Kita contohkan 20 lah. Nilai IC 20 di sini. Dia kan terus konstan kan terhadap berapapun nilai VCE. Tapi dia akan berubah terhadap perubahan nilai IB. Misal IB-nya dia berpindah dari sini ke atas lagi, berarti dia IC-nya berubah 30, arus IB-nya misal dinaikkan lagi, berarti dia berubah ke 40 seperti itu ya. Jadi arus IC hanya berubah terhadap arus IB, terhadap perubahan arus IB, tapi konstan terhadap nilai berapapun nilai VCE gitu. Itulah namanya daerah aktif. Dan ini adalah daerah di mana transistor bekerja secara normal ya, secara tidak over, tidak terlalu lemah ya, jadi secara normal biasa seperti itu. Kemudian daerah saturasi ini adalah daerah di mana transistor on atau transistor mulai bekerja ya.
Biasanya saturasi ini, ya, kondisi saturasi ini dia membutuhkan tegangan VCE antara 0 sampai 0,7 volt. Jadi antara tegangan VCE antara 0 sampai 0,7 volt, dari 0 sampai 0,7 volt ya sekitar di sini lah. Ini namanya daerah saturasi. Daerah saturasi itu gampangannya tegangan VCE yang dibutuhkan untuk bisa mengalirkan arus IB. Jadi supaya bisa on itu butuh tegangan VCE berapa gitu loh. Nah, di sini daerah saturasi ini nilai IC itu bisa berapapun. Bisa bisa bernilai berapapun tergantung arus IB-nya berapa. Kayak gitu. Ya gampangannya kalau saturasi itu butuh VCE berapa sehingga transistornya bisa on. Kayak gitu ya. Nilai 0,7 ini juga tergantung bahannya. Misal bahannya transistor adalah silikon berarti 0,7, kalau germanium berarti sekitar 0,3 seperti itu. Itu adalah daerah saturasi. Kalau saturasi ini biasanya untuk logika digital itu dia memiliki logika 1 ya. Kalau logikanya saturasi itu 1 untuk digital, kalau cutoff itu nanti 0, kita bahas yang cutoff. Nah, untuk yang cutoff ini daerah di mana kondisi transistor off ya, atau mati, dia tidak bisa mengalirkan arus. Penyebabnya apa? Karena nilai VCE-nya sama dengan VCC. Jadi dia tidak ada arus IC di sana. Kayak gitu. Ya, kalau logika digitalnya ya dia 0. Kalau tadi saturasi 1, kalau cut off 0. Terjadi ketika VCC dinaikkan sampai nilai VCC sama dengan nilai VCE-nya, atau nilai VCC sama dengan nilai tegangan kolektor dan emitornya, seperti itu. Cut off, tidak ada arus. Daerah breakdown ini tambahan saja. Breakdown ini terjadi ketika nilai VCE-nya ini diberikan atau disetel atau disetting lebih dari batas maksimalnya. Jadi setiap transistor itu ada batas maksimal nilai VCE-nya. Jadi ketika dikasih atau di-setel nilai VCN-nya lebih dari maksimalnya, maka dia akan breakdown. Nilai IC-nya akan naik secara drastis kayak gitu. Dan transistor nggak boleh bekerja di daerah breakdown karena akan cepat rusak seperti itu. Ya, oke. Sekian penjelasan dari saya. Di video selanjutnya akan ada simulasi tentang transistor sebagai saklar. Itu akan dijelaskan oleh Mas Dimas sebagai pematerinya ya, seperti itu. Ya, saya akhiri kesempatan kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.